Kuil Sulaiman pertama, sebuah monumen spiritual dan pusat peradaban Israel kuno, berdiri megah di Yerusalem. Selama berabad-abad, kuil ini menjadi jantung kehidupan keagamaan dan sosial. Simbol kehadiran ilahi. Pembangunannya adalah proyek ambisius, melibatkan perencanaan strategis dan aliansi diplomatik yang cermat. Raja Sulaiman menjalin aliansi dengan Raja Hiram dari Tirus, menukar komoditas pertanian dengan kayu aras dan cemara Lebanon. Pengrajin Fenisia yang terampil membawa keahlian arsitektur Kanaan Fenisia, membentuk gaya unik kuil. Kayu-kayu raksasa diangkut dari Lebanon ke Yerusalem, sebuah tugas logistik yang monumental. Pembangunan juga mengandalkan sistem kerja paksa atau Korf-E untuk memenuhi kebutuhan tenaga fisik. Puluhan ribu orang Israel dirotasi untuk bekerja di hutan Lebanon, sementara tawanan perang juga dimanfaatkan. Sistem ini, meskipun efisien, memicu ketegangan sosial dan politik di antara suku-suku Israel. Kuil ini dibangun selama 7 tahun, dengan batu potong yang dipahat di area penambangan, lalu dirakit di lokasi. Kuil ini bukan untuk jemaah publik di dalam, melainkan sebagai rumah Tuhan, tempat kehadiran ilahi. Berorientasi ke timur, kuil ini memiliki panjang 60 hasta, lebar 20 hasta, dan tinggi 30 hasta. Terbagi menjadi 3 ruang utama: serambi, tempat kudus, dan ruang maha kudus yang paling sakral. Dinding interior dilapisi panel kayu aras Lebanon, lantai papan kayu cemara, semuanya berlapis emas murni. Pintu-pintu terbuat dari kayu cemara dan zaitun, dihiasi ukiran, sementara jendela kisi-kisi memungkinkan cahaya masuk. Di eksterior, 2 pilar perunggu bebas berdiri, Yahin dan Boas, dihiasi ukiran bunga bakung dan buah delima. Laut tuangan, bejana perunggu raksasa, berdiameter 10 hasta, disangga 12 patung lembu, digunakan untuk penyucian imam. 10 penyangga beroda dari perunggu, dengan bejana air kecil, dihiasi ukiran singa, lembu, kerubim, dan pohon palem. Altar perunggu besar di pelataran luar, digunakan untuk pembakaran kurban. Pusat ritual harian. Di dalam tempat kudus, terdapat altar dupa emas, meja roti sajian berlapis emas, dan 10 minora emas. Ruang maha kudus menyimpan tabut perjanjian dan 2 kerubim kayu zaitun raksasa berlapis emas. Kerubim ini membentuk takhta tak kasat mata bagi Yahweh, menegaskan kehadirannya yang suci. Kuil ini adalah epicentrum theologisis satu Setania, tempat kediaman Yahweh yang diakui. Ini mengakhiri era nomaden tabut perjanjian, memusatkan ibadah di Yerusalem. Kuil ini memperkuat kendali monarki Daud atas kehidupan spiritual dan sosial rakyat. Selain fungsi keagamaan, kuil juga menjadi jantung ekonomi makro, berfungsi sebagai bank sentral. Perbendaharaan kuil menyimpan persembahan, emas, perak, persepuluhan, agrikultur, dan rampasan perang. Sistem pajak setengah sikal sebagai pungutan wajib tahunan turut mengisi kas kuil. Raja Sulaiman juga memperluas perdagangan luar negeri, membangun pelabuhan di Ezut, ekspedisi ke Ofir, membawa emas, batu permata, gading, kera, dan merak, memperkaya kerajaan. Industri ekstraksi tembaga dan metalurgi di lembah Arabah, mendanai militer dan perabotan perunggu kuil. Namun, posisi kerajaan Yehuda sebagai jembatan darat antara Mesopotamia dan Mesir menjadikannya rentan. Kekosongan kekuasaan Poskeushur memicu pertarungan sengit antara Babilonia dan Mesir. Titik balik Megiddo, Raja Yosia terbunuh saat mencoba mencegat pasukan Mesir pada 609 sebelum Masehi. Yehuda kemudian menjadi negara vasal Mesir, kehilangan sebagian kedaulatannya. Pertempuran Karkemis pada 605 sebelum Masehi. Nebukadnezar kedua menghancurkan koalisi Mesir-Asyur. Babilonia kemudian menguasai Laven, mengubah peta kekuasaan regional. Diplomasi pendulum Raja Yoyakim yang berulang kali mengubah kesetiaan memicu murka Babilonia. Invasi pertama Babilonia pada 605-604 sebelum Masehi menyebabkan deportasi awal bangsawan dan pangeran, termasuk Daniel. Pengepungan kedua pada 597 sebelum Masehi. Yoyakim tewas, Yoyakin menyerah,
dan penjarahan aset kuil dimulai. Deportasi massal elit ke Babilonia terjadi, dan Zedekia diangkat sebagai Raja Boneka. Pengepungan ketiga, 589 sampai 586 sebelum Masehi. Zedekia memberontak, memicu pengepungan Yerusalem selama 30 bulan. Kelaparan dan wabah melanda kota, melemahkan pertahanan Yerusalem. Pada Agustus 586 sebelum Masehi, tembok dijebol, Yerusalem jatuh ke tangan Babilonia. Zedekia ditangkap, putra-putranya dieksekusi di depannya, matanya dicungkil, lalu dibawa ke Babilonia. Nebuzaradan memimpin penghancuran tembok kota, istana, dan pembakaran kuil Sulaiman pertama. Setelah menjarah seluruh aset berharga dan artefak suci, kuil rata dengan abu. Kehancuran ini menyebabkan disorientasi teologisis dan trauma mendalam bagi penduduk Yehuda. Nabi Yeremia menciptakan kitab ratapan sebagai respons terhadap tragedi kehancuran ini. Kisah kuil Sulaiman pertama adalah pengingat akan keagungan, kerentanan, dan siklus sejarah yang tak terhindarkan.